Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azaliatul Hidayah dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam kelas 4B Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan media massa dari masa ke masa serta dampak dari kehadiran media itu kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaannya di abad ke-20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad 21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada khalayak yang jauh lebih luas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah media massa di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet. Di Indonesia, masing-masing media komunikasi tersebut memiliki sejarahnya sendiri. Kira-kira apa dampak dari kehadiran media itu kepada masyarakat? Yang pertama adalah surat kabar. Surat kabar atau koran pertama kali diterbitkan di Eropa pada abad ke-17. Di Indonesia sendiri, surat kabar berkembang dan mempunyai peranannya sendiri di tengah masyarakat hingga sekarang. Koran atau surat kabar adalah media massa yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui kertas yang berisi tulisan dan gambar. Selain koran berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, koran juga mempunyai dampak negatif dari media massa, yaitu bekas koran yang dapat menyebabkan bertumpuknya sampah kertas di lingkungan sekitar. Selanjutnya, radio. Orang yang berjasa dalam perkembangan penemuan radio adalah insinyur asal Italia, Guglielmo Marconi. Lantas, kapan Guglielmo Marconi menemukan radio? Pada tahun 1895, Marconi berhasil menemukan telegraf nirkabel menggunakan 2 sirkuit. Alat ini kemudian menjadi awal mula penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Nah, radio sendiri adalah media massa yang dapat memberikan informasi baik berupa berita, hiburan yang berupa suara. Adapun dari penggunaan radio yang berlebihan bagi masyarakat adalah masyarakat dapat terkena radiasi berupa gelombang elektromagnetik. Nah, yang ketiga adalah perkembangan televisi. Perkembangan televisi diawali dengan penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831. Televisi adalah media massa yang dapat memberikan informasi serta hiburan berupa gambar dan suara atau audiovisual yang mempunyai dampak negatif bagi masyarakat berupa gelombang elektromagnetik serta radiasi ke mata berupa cahaya yang dipancarkan oleh layar televisi tersebut.
Nah, selanjutnya telepon. Cikal bakal telepon ini berasal dari sound telegraph yang ditemukan oleh Antonio Meucci pada tahun 1871. Penemuan Meucci memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara terjadi antara dua orang. Telegraf hanya menggunakan sebuah kabel sebagai perantara. Seperti yang kita ketahui bahwa telepon adalah media komunikasi dua arah antara individu yang dapat berhubungan langsung menggunakan media suara walaupun terpisah jarak yang jauh antara dua orang tersebut. Nah, adapun dampak negatif dari penggunaan telepon itu sendiri yaitu berupa gangguan yang umum seperti sakit mata dan mempermudah kontak dengan kuman hingga yang parah seperti kanker bisa terjadi akibat penggunaan telepon genggam secara berlebihan. Nah, yang terakhir adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Nah, internet adalah media massa yang dapat memberikan informasi, mencari informasi, berbagai hiburan berupa tontonan seperti di YouTube. Dari semua media informasi, internetlah yang sangat canggih saat ini. Namun, memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa, seperti banyaknya penipuan, banyaknya informasi palsu, banyaknya video yang berbau pornografi, serta kurangnya kesadaran komunikasi tatap muka kepada keluarga. Nah, itulah penjelasan terkait perkembangan media massa dari masa ke masa, serta dampak kehadiran media itu kepada masyarakat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.